pasti nanti bakal ada komen, kok duniawi banget sih sedekah berharap sama Allah. Sedekah kok kayak seakan-akan kita tuh jual beli sama Allah kayak gitu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Akhirnya balik lagi di channel YouTube ini. Tapi sebelumnya di sini aku minta maaf dulu ya kalau suaraku rada bindeng karena 2 mingguan ini kayak pilekku nggak selesai-selesai kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu apa karena memang musimnya atau memang waktunya sakit kayak gitu. Nah, kali ini aku mau membahas suatu topik menarik ya. Membeli hajat impian dengan sedekah. Kita kan sering banget ya dengar mitos-mitos tentang beramal, terutama sedekah. Yang pertama, mungkin kita sering nih dengar beramal kok berharap, sedekah kok ngarep, sedekah kok kepingin kaya, sedekah kok nggak ikhlas. Pasti teman-teman sudah pernah ya dengerin hal ini, apalagi teman-teman yang memutuskan untuk sedekah tapi terang-terangan. Kayak ada kan ya, sekarang banyak banget lah YouTuber atau kita sendiri bahkan pernah kayak sedekah tapi di-up di sosial media. Intinya kita sedekah tapi orang lain tahu. Di zaman dulu ya teman-teman, ada seorang mafia, dia itu nggak punya agama, terus dia juga nggak pernah beramal ya seperti kita kayak sholat, sedekah, sholat tahajud, 40H bahkan ya. Suatu saat anaknya itu sakit. Dari sakit parahnya dia tuh sampai kebingungan, sampai bener-bener yang nggak tahu lagi harus kayak gimana. Secara nggak sadar si mafia ini tuh berdoa kayak gitu ya sama Allah, minta kesembuhan untuk anaknya. Pertanyaannya sekarang, apakah si mafia ini tuh boleh berharap minta sama Allah? Padahal dia tuh nggak punya agama, terus dia juga nggak pernah melakukan yang namanya sholat ya, amal ibadah, terus ya pokoknya beramal, sedekah, dan lain-lain. Kira-kira boleh nggak berharap sama Allah? Tentu aja boleh. Gini, kamu sekarang sedekah, kamu cemplungin tuh uang sedekahnya, terus kamu minta sama Allah, berharap sama Allah dengan fadilah sedekah tadi, dengan syafaat sedekah tadi. Kamu bilang mau minta apa nih, misal hajatnya minta pekerjaan, minta jodoh, minta anak, minta apapun, segala hajat kamu. Kira-kira boleh nggak sih? Tentu aja boleh. Seorang mafia aja nih yang nggak punya agama, yang nggak pernah sedekah, yang nggak pernah sholat, boleh minta sama Allah. Apalagi kita, seorang muslim yang sudah bersedekah, sholat, ngaji, kayak gitu ya, terus berharap nih sama Allah. Tentu aja boleh, karena yang namanya harap, ya, harap itu kan masuk di dalam doa ya teman-teman. Dan doa itu cangkupannya unlimited, bebas. Siapa aja boleh berdoa, baik orang jahat, orang baik ya, orang beramal, gak beramal, punya agama ataupun enggak, dari ras manapun, suku manapun, dari negara apapun, itu boleh. Selama minta sama Allah, bukan berharap dan minta sama makhluk selain Allah. Aku yakin ya, yang namanya kaya itu adalah harapan semua orang. Munafik kalau seandainya kita manusia terus nggak berharap menjadi orang kaya. Harapan itu sama halnya dengan doa, sama halnya dengan impian. Dan cara terbaik untuk meraih impian ya, meraih apa yang kita inginkan, meraih apapun hajat yang kita mau, itu adalah dengan cara beramal baik, salah satunya dengan cara sedekah. Misalnya kamu kepingin punya yang namanya rumah. Selain kita ikhtiarnya apa? Ya kita kerja, kita nabung, ya kan? Kita belajar jualan, kita jualan online shop, kita bekerja sesuai profesi. Tapi kita juga harus meningkatkan yang namanya ya amalan kita, ibadah kita. Dengan cara apa? Sedekah, terus sholat tepat waktu, 40H, ya, atau bersholawat, zikir. Dengan ikhtiar tadi kita berharap sama Allah ya. Selain itu kita juga beramal, maksudnya beramal amalan ibadah dengan cara yang aku sebutkan tadi, yang insya Allah ketika dua-duanya berjalan itu bakalan cepat
mencapai impian kita atau hajat kita. Ini ya, aku kemarin sempat baca Percepatan Rezeki dari Ipo Santosa. Ini bukunya bagus banget, dan ini bukan endorse ya, karena aku punya buku ini udah di tahun 2016. Dan ini tuh rekomen lah buat teman-teman yang mau baca ya, karena di sini membuka wawasan kita tentang sedekah dan berharap. Di buku ini Ipo Santosa itu bilang, sebenarnya di dunia ini tuh ada 3 level manusia. Level manusia pertama, kalau seandainya dia itu punya impian atau hajat, dia tuh akan berusaha, ikhtiar sekuatnya, semampunya, sebisanya, dan pol-polan. Nah, itu dia. Intinya dia cuman berusaha, berikhtiar aja. Manusia level kedua, saat dia mempunyai hajat ataupun impian, dia akan berusaha semampunya, sebisanya, plus dia juga berdoa, minta sama Allah. Jadi ikhtiarnya ada 2 ya, selain dia itu ikhtiar bumi, terus dia juga lewat jalur langit, doa dan mohon sama Allah. Yap, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, di sini aku mau infoin lagi nih sama teman-teman, sahabat para pejuang Riyadhah yang baru ya tahu channel ini ataupun yang udah lama, buat sama-sama sholawatan. Tapi kali ini aku mau ngajakin sholawatannya itu pakai tasbih cantik ini. Tasbih cantik premium dari mm.official1. BTW bentar lagi Ramadan ya, pas banget nih saat Ramadan, pas kita puasa, kita zikiran, kita sholawatan ditemenin tasbih cantik digital dari mm.official1. Yakin banget pasti makin semangat sholawatannya. Aku udah banyak banget sih pengalaman sama tasbih digital, dan baru ini aku nemuin tasbih digital yang benar-benar awet. Daripada aku gonta-ganti beli tasbih digital karena rusak, cepet copot kayak gitu, mending aku beli yang langsung bagus dan premium. Dan ini insya Allah awet banget ya, karena aku udah punya beberapa koleksi dan ini ngebantu banget pas aku sholawatan. Nah, buat teman-teman yang mau samaan sama aku, karena sekarang tasbih digital dari mm.official itu banyak banget produk terbarunya atau model terbarunya, langsung aja ya hubungin adminnya. Link WA atau IG aku taruh di description box. Kamu juga bisa jualan tasbih digital ini dengan cara jadi resellernya ya. Selain dapat laba dari penjualan kamu, kamu juga insya Allah dapat pahalanya karena jualan alat ibadah yang ngebantu teman-teman kita buat semangat sholawatan. Langsung aja diorder ya di mm.official1. Level manusia yang ketiga, kalau dia itu punya impian dan hajat, selain dia berikhtiar, ya usaha bumi, seperti jualan dan lain-lain, dia juga berdoa. Dan dia juga beramal, teman-teman. Jadi usahanya nggak cuman berhenti di doa aja, tapi dia juga beramal. Nah, beramalnya itu seperti apa? Ya, salah satunya sedekah itu. Dan ini salah satu cara kita berniaga sama Allah ya. Jadi yang namanya berniaga itu nggak cuman antara manusia-manusia, tapi kita bisa juga nih berniaga sama Allah, salah satunya dengan cara sedekah. Kita membeli impian dengan sedekah, kita berharap, berdoa sama Allah lewat jalan sedekah. Dengan cara seperti itu, insya Allah apapun hajat kita, impian kita itu bakal cepat kayak gitu, karena kita membelinya langsung sama Allah dan mengantarkannya langsung juga dengan amalan-amalan kebaikan. Sekali lagi diingat ya, selama kita masih berharap sama Allah, kita mintanya sama Allah, kita doanya sama Allah, ya, kita pamrihnya sama Allah, kayak gitu ya. Kita nunggu nih keajaibannya dari Allah, itu disebut dengan ikhlas. Dan ingat juga, saat kita sudah nggak berharap sama Allah, kita lebih berharap ke makhluk ya. Misal kita lebih mengandalkan keluarga, mengandalkan saudara, teman bisa ngebantu kita, atau mengandalkan hal-hal di luar Allah ya. Pokoknya makhluk selain Allah, maka saat itu juga bisa dibilang kita tuh nggak ikhlas. Pasti nanti bakal ada komen, kok duniawi banget sih sedekah berharap sama Allah. Sedekah kok kayak seakan-akan kita tuh jual beli sama Allah kayak gitu ya. Bentar dulu, jangan salah. Saat kita berdoa kan kita diajari ya, gimana caranya kita selamat yang namanya dunia dan akhirat. Gini deh, misal lagi ya, kita lagi kelilit hutang plus sakit parah misalnya, ini misalnya ya, tapi semoga aja enggak. Terus kita
minta nih sama Allah, berharap kayak gitu ya, agar disembuhkan dari penyakit kita dan dilunaskan hutangnya. Kira-kira boleh nggak sih kita berharap seperti itu sama Allah? Ya, sudah pasti aku bakalan usaha dong gimana caranya sembuh. Terus, cuma usaha doang. Atau minum obat doang, atau berusaha gimana caranya hutangnya kita lunas. Ya, doa juga sih. Terus, setelah doa apa? Nggak cukup kan cuman berikhtiar sama doa aja. Ya mungkin teman-teman akan menjawab, ya aku bakalan sedekah, sholat tahajud, sholat duha, atau membaca Yasin Waqiah, bersolawat, dan lain-lain. Nah, itu dia jawabannya teman-teman. Selain kita berikhtiar, gimana caranya kita bisa sembuh dan bebas lunas hutang, kita berdoa dan kita juga beramal. Dan ini yang dimaksud dengan manusia level 3. Selain berikhtiar, berdoa, dan beramal. Tambahan lagi nih ya, sebaik-baiknya kita beramal yaitu berharap kebaikan dunia dan akhirat. Berharap dunia aja itu juga nggak boleh, berharap akhirat aja juga nggak boleh. Karena apa? Kita saat ini masih ada di dunia, kita masih menjalani hidup di dunia. Gimana pun caranya, kita ya masih butuh apa-apa yang berhubungan dengan dunia. Mungkin itu aja dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga ini membuka wawasan teman-teman, terus memberikan sedikit pencerahan kayak gitu ya, yang mungkin kemarin-kemarinnya ragu sedekah tapi kok minta ini itu sama Allah kayak gitu ya, sedekah tapi nggak ikhlas, sedekah tapi kok pamrih, dan akhirnya kita nggak mau sedekah gara-gara mitos itu tadi. Next video aku bakalan ngelanjutin lagi tentang sedekah ini karena memang menarik ya pembahasannya. Jangan lupa teman-teman yang mungkin sekarang lagi jalanin Riyadhah WI 40H, tetap semangat, ditambah lagi sholawatan sama sedekahnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan bosan jadi orang baik dan jangan bosan untuk tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.